Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Aprilia, NPM 19111100199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ke-13 yang berjudul Pemikiran Aristoteles dan Augustinus. Yang pertama adalah membatasi alam pemikiran dengan waktu pun tidak mudah. Haruskah abad pertengahan dalam filsafat kita semakan dalam waktu yang sejarah dunia juga disebut abad pertengahan? Selanjutnya adalah pembahasan tentang Augustinus, yaitu jiwa resah mendambakan istirahat. Kesan yang kita tangkap bagi seseorang Augustinus bahwa hidup, berpikir, dan mencintai adalah satu kegiatan dalam iman. Dia dilahirkan di Tagaste tahun 345. Agustinus muda adalah lelaki yang suka foya-foya dan menikmati kesenangan duniawi yang kelak perbuatan itu dianggap sebagai kebijatan nafsu daging. Selanjutnya adalah ajaran mengenal iluminasi Agustinus. Ajaran ini terkait erat dengan penolakannya pada skeptisisme, yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mencapai kepastian pengetahuan. Dulunya Agustinus menganut paham ini, tapi kemudian menolaknya. Alasannya, memang tentang segala sesuatu di luar aku bisa menyaksikan kepastiannya. Akan tetapi, dengan menyaksikan kepastian segala sesuatu, ada satu kepastian yang tidak dapat aku saksikan lagi. Selanjutnya ada zaman penting abad pertengahan, yaitu sejarah abad pertengahan bagi menjadi dua zaman, yaitu zaman paslik dan zaman skolastik. Selanjutnya ada periode awal Agustinus, yaitu 800 sampai 1200 Masehi. Ajaran Agustinus dan Neoplatonisme banyak berpengaruh pada periode ini. Diupayakan misalnya pembuktian Tuhan berdasarkan rasio mumi tanpa berdasarkan kitab suci. Tokohnya adalah Anselmus. Selain para pemikir dari Kristen, jangan pula dilupakan peran filosof Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Keduanya berperan hebat dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonis sehingga juga mempengaruhi abad pertengahan. Selanjutnya ada periode Agustinus puncak 1203 sampai 1300 Masehi, dan selanjutnya ada periode Agustinus lanjut akhir 1400 Masehi. Yang selanjutnya ada 5 ciri filsafat abad pertengahan, yaitu adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dengan kata lain, filsafat abad pertengahan adalah filsafat Kristiani. Dan selanjutnya tema filsafat pada abad pertengahan yang selanjutnya dapatlah dikaitkan dengan bahwa filsafat pada pertengahan adalah filsafat agama dengan agama Kristini sebagai basisnya. Selanjutnya biografi dari Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 Masehi di Macedonia, sebuah kota di Thrace. Ia dibesarkan oleh Pronus karena ia meninggal tatkala ia masih kecil. Setelah ia berusia 18 tahun, ia dikirim di Akademi Plato. Baiklah, kesimpulannya, istilah abad pertengahan merupakan istilah untuk menunjuk suatu zaman peralihan atau zaman tengah antara dua zaman penting sesudah dan sebelumnya, yakni zaman kuno Yunani dan Romawi, dan zaman modern yang diawali dengan masa Renaissance pada abad ke-17. Sejarah abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai abad ke-17. Pandangan Augustinus pada saat sekarang sangatlah relevan. Banyak dari kita sebagai manusia hanya melihat suatu kebenaran berdasarkan panca indera kita, misalnya melihat sesuatu yang bagus kemudian ingin memilikinya, sehingga kadang kebutuhan manusia selalu berubah-ubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.